Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan tanggal 17 Agustus 2021, ulang tahun Republik Indonesia yang saat ini menginjak usia 76 tahun. Dan teman-teman mungkin sekarang kita melihat sedikit tema dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ataupun bisa dua-duanya, dibalik juga sama aja. Yang penting intinya tumbuh dan tangguh. Nah, sebenarnya kalau kita membahas kedua hal tersebut, apa kaitannya dengan masalah gangguan kecemasan ataupun psikosomatik, tentunya sangat-sangat dominan. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa banyak sebenarnya di antara kita yang mungkin sebenarnya tidak terlalu bisa tumbuh dalam suatu proses perkembangan kejiwaan kita. Banyak di antara kita mungkin merasakan kurang di dalam bertumbuh, di dalam suatu kebaikan ataupun di dalam suatu kondisi kita sendiri secara kepribadian. Mungkin inilah yang dimaksud dalam bagaimana kalau misalnya kita kan, kalau anak kecil itu ada istilah tumbuh kembang. Tumbuh itu artinya sebenarnya dia bertambah besar. Ya, jadi misalnya dia punya tinggi badannya makin lama makin meningkat gitu ya. Kemudian juga badannya makin lama makin besar. Itu tumbuh. Ya, jadi ada ukuran yang disebut ukuran kuantitatif. Dan silakan kalau kita berbicara tentang berkembang, maka kita melihatnya adalah dari proses kepandaian ataupun proses bagaimana secara personality atau kepribadian dari orang tersebut. Jadi anak-anak ini tumbuh dan berkembang. Kemudian pada suatu masa dia sudah tidak tumbuh lagi, tinggi badannya sudah tidak lagi. Tetapi apa yang dimaksudkan kemudian dia menjadi berkembang secara emosional, berkembang secara kepribadian. Inilah yang sebenarnya dimaksud di dalam tumbuh kembang anak. Lalu bagaimana kalau misalnya dengan tema kita? Tema kita Indonesia tumbuh berarti kita sendiri menjadi lebih dari seperti sebelumnya. Indonesia menjadi lebih besar lagi daripada saat ini. Menjadi suatu negara yang lebih besar lagi. Nah, sedangkan di dalam konteks diri kita sendiri sebagai masyarakat dan juga mungkin sebagai kita sebagai manusia yang mempunyai masalah-masalah kehidupan, tumbuh itu mungkin saya lebih memfokuskannya pada kapasitas dari diri kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Ya, ini penting sekali. Karena kalau kita balik tadi ke definisi tumbuh kembang anak, maka sebenarnya kalau yang sudah besar seperti saya ini dan teman-teman yang sudah di atas usianya 21 tahun, ya sudah tidak tumbuh lagi secara kuantitatif tingginya. Tapi juga badannya juga yang tumbuh jadi gede, malah ya jadi gemuk. Nah, ini yang tidak disarankan tentunya. Nah, tapi kalau tumbuh secara emosional, kapasitas emosional kita menjadi lebih baik, kemampuan kita berpikirnya juga lebih bagus, dan ini tidak bisa dipisahkan dari kata berkembang tadi, bahwa tumbuh ini juga harus disesuaikan dan diproses sebagai suatu hal yang bisa dikembangkan juga di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita juga belajar secara psikologis, emosional, perilaku, jiwa kita ini memang bertumbuh. Ya, jiwa kita ini bertumbuh. Bertumbuh dalam artian kita mempunyai selalu adanya proses. Ya, kita tahu bahwa sel-sel otak kita sendiri dan sel-sel tubuh kita pada dasarnya itu akan mengalami peristiwa penuaan atau aging. Tetapi karena kita tetap bertumbuh sel-selnya, maka dia balik lagi ya, kembali baru, tumbuh, berkembang lagi. Sel-sel saraf itu seperti itu. Makanya diistilahkan sebagai tumbuh. Namun pada tahapan tertentu, proses pertumbuhan ini
kalah dengan proses aging-nya atau penuaannya. Nah, ini adalah tantangan ya buat teman-teman yang mungkin sebenarnya kalau kita bicara sudah usianya lebih lanjut ya, sudah di atas 50 tahunan. Bapak Ibu yang di atas usia 50 tahun, 40 tahun ke atas mungkin akan lebih sulit mengatasi atau beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang membuat teman-teman ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi berbeda mungkin kontekstualnya ketika kita berhadapan dengan anak muda ya dengan yang usianya sudah lanjut ya. Maka daripada itu saya sendiri sebagai pribadi perlu terus membuat diri saya tuh tumbuh dengan apa? Dengan membaca buku, dengan mengikuti seminar, dengan mendengarkan misalnya arahan-arahan dari para guru. Ini yang paling penting juga ya, yang membuat kita jadi lebih baik nantinya. Dan inilah suatu kapasitas yang akan membuat kita jauh lebih tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Tentunya kita juga sering kali ya, anak muda mengatakan dirinya itu lebih mudah mengalami masalah daripada orang tua karena kompleksitas masalahnya. Orang tua mengatakan anak muda itu sepertinya kayaknya enggak tangguh, gampang menyerah gitu ya. Dan sebenarnya dua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena perspektif orang itu bisa berbeda. Termasuk salah satunya bagaimana dia melihat konteks tangguh itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa hari ini kita belum atau mampu mengatasi masalah kehidupan kita, kecemasan kita ya, maka selanjutnya kita perlu bagaimana nih caranya ke depannya jauh lebih bisa ngebantu diri kita sendiri. Dengan terus belajar. Karena kalau tidak belajar, itu tidak ada satu pil ajaib yang bisa membantu kita. Ini juga terjadi pada saat saya praktek. Ada seorang pasien atau mungkin bukan cuma seorang, tapi beberapa pasien yang datang ke saya ingin mendapatkan suatu obat pil yang bisa membuat dia lebih cepat beres. Ya, padahal kita tahu bahwa masalah kejiwaan itu sudah berlangsung jauh lebih lama daripada sebelumnya. Jadi, bagaimana teman-teman bisa mendengarkan ini, maka juga perlu pemahaman. Kemarin ada satu komentar yang mengatakan bahwa video saya itu banyak yang belakangan tidak dipahami. Kenapa? Karena saya sudah mulai menaikkan tingkatan, ya kan? Bukan cuma bicara tentang diagnosis, gejala, tetapi sudah belajar tentang bagaimana nih kita mengubah perspektif kita. Nah, teman-teman yang merasa ini kayaknya nggak masuk, itu karena memang masih belum siap. Masih kepingin dapat informasinya yang berkaitan dengan diagnosis, simptom atau gejala. Jadi nggak mau belajar untuk sadarnya, ikhlasnya, sabarnya. Nah, ini sebenarnya kontekstual. Apa yang tadi saya bicarakan dari tadi sebenarnya berkaitan dengan sadar kita. Sadar terhadap apa yang kita akan lakukan ke depan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tetap mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Jangan sampai lupa ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam merdeka. Selamat ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Semoga kita semua sehat selalu. Bye-bye.